sahabat dari Egy Sujana yang juga menjadi terlapor, Bung Rasman Arif Nasution. Selamat malam, Bung Rasman. Selamat malam. Ya. Lama juga nggak berjumpa. Saya ke... Berarti kan mengarah ke saya. Kalau kau rasa kau badut, ya kau lah badut itu berarti. Makanya saya bilang kau botak. Kenapa? Emang kau botak? Ya, emang kenapa rupanya? Saya nggak keberatan kau bilang botak. Ya emang kenapa kalau saya bilang botak? Kita nggak bermain pribadi. Jangan sosok, jangan undang segala macam gitu. Saya sebenarnya, mohon maaf Aiman ya. Nggak usah. Di handphone saya ini, wallahi nih ya. Mohon maaf ya, saya nggak pernah bicara tentang Fitra ini. Kita tidak berbicara fisik ya. Tapi anak ini sesungguhnya bersikap seperti sok jago, jagoan. Bukan, siapa yang sok jago? Jadi saya kira kau aja yang merasa gitu, orang biasa aja. Kau bukan siapa-siapa. Nggak usah cerita lah, nggak usah cerita. Nggak usah cerita sok jago segala macam. Kita sama-sama pengacara gitu. Bro. Ya, kau juga masih sama kau. Udah ya. Saya nggak pernah singgung kau gitu. Nggak usah singgung orang. Oke, nanti kita sebut. Bukankah poin besar dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Oke? Kalau memang itu, nggak usah buat cetak buku, nggak usah buat kemana-mana, fokus saja. Ijazah. Sampai proses pemeriksaan, ikuti. Kalau ada proses tersangka, tidak puas, lakukan pra-peradilan. Tidak puas juga ada penahanan, lakukan pra-peradilan. Tempur di pengadilan, seperti Rasman dengan Hotman, itu baru gentle. Memang mereka mau mengejar kepastian hukum, datang ke polisi, hadapi pemeriksaan, sampai di pengadilan. Kalau hakim tidak adil, lawan. Seperti Rasman melawan hakim. Kau nggak usah ngajari orang lain beracara. Jadi, kau fokus saja kerjaan kau. Kau kok sibuk kali kau. Kau pun sibuk kali ngajari aku kerja. Kan ku ajari kau. Kau siapa kau di sini? Baik. Oke, baik. Aduh, Pak, makanya orang bilang saya biasa untuk bicara lembut, itulah pemain, bos. Keras saja nggak apa-apa. Kau bisa bicara nggak masalah. Kau bicara keras nggak ada masalah. Jadi gini, jadi bagi saya. Dengerin aku tidak. Saya tidak mau jawab kau. Saya tanya saya mau ngomong. Oke. Anda nggak bisa jawab. Saya mau ngomong. Ya, makanya jujur. Makanya kau jangan ada dusta di antara kita. Punya surat kuasa dulu. Kalau nggak punya surat kuasa nggak usah ngomong, nggak punya nilai. Makanya saya tanya. Nggak punya nilai. Kau tidak punya kuasa, tidak punya nilai hukum. Dengan diri Anda sendiri. Wajar kau dipecat dari advokat. Ya. Kalau itu saya datangi kau. Sudah. Kapan saya dipecat jadi advokat? Sudah dikeluarkan, sudah diketahui semua kali mengumumkan. Pantasan Mas Suryo ini kasihan begini, kasihan saya. Tak punya lagi. Kasihan saya lihat kau ya. Kita acara sumpah. Kau sudah dibekukan. Tak bisa sidang. Tak bisa sidang. Tunjukkan saran saya Mas Suryo. Ganti di kuasa hukum. Jangan ngajarin saya. Kalian tidak boleh. Kalian kalau Pak Rasman nggak bisa sidang karena Rasman berita acara sumpahnya dibekukan. Udah. Indonesia. Tentu kita lihat Pak Jokowi ini siapa sih? Dia mantan presiden. Artinya kalau saya ibaratkan dengan tembok, ini tembok tebal. Saya analogikan dengan diri saya Rasman. Ketika saya menghadapi Hotman, orang bilang dia tembok tebal. Maka konsekuensinya bertarunglah di penegakan hukum dan pengadilan. Itu baru fair. Nah, ketika nanti terjadi proses hukum di kepolisian, naik sidik, ya moga-moga tidak jadi tersangka. Kalau tersangka kan bukan kartu mati, boleh pra-peradilan. Kalau ternyata ditolak, maju sampai ke kejaksaan. Di persidangan buka semuanya. Dan itu akan menimbulkan persepsi hukum yang positif. Kalau begitu, jangan dulu kalian concern ke urusan skripsi lah, buku lah, fokus saja. Untuk apa? Untuk kepastian agar negara ini tidak dipersoalkan oleh hal yang sesungguhnya tidak perlu untuk jadi perdebatan. Kemudian, terakhir. Kami ingin kepastian. Ya. Kalau ternyata Bang Egy tidak lagi, ini baru wewean dengan beliau nih. Beliau nonton. Kalau ternyata Bang Egy tidak lagi menjadi bagian dari kalian di kuasa hukum, oke, kami akan ambil. Karena ini abang saya. Saya belajar dari dia. Dan saya tidak akan takut bela dia. Walaupun saya di penjara, ada Rahmat di belakang akan membantu Bang Egy Sujana. Yang terakhir, teman-teman semua, Bang Egy berangkat ke UK banyak tuduhan. Lari, Amnesty International, dibiayai George Soros. Jawabnya, beliau berangkat ke UK dalam rangka pemulihan karena beliau baru dioperasi. Posisi sakitnya adalah usus kanker dengan kanker ganas. Karena itu
Bang Egy titip salam, mudah-mudahan beliau sehat dan insya Allah beliau siap untuk diperiksa pada waktu beliau nanti dinyatakan sembuh dan mampu untuk diperiksa. Barangkali itu saja dari saya teman-teman sekalian. Saya tutup. Kalau Khozinuddin bicara agama, saya juga mengerti agama. Dia menyampaikan pendapat Al-Quran, ayat atau hadis. Sekarang saya sebut satu syair. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Artinya apa? Kalau engkau mengetahui banyak hal tentang apa yang kau katakan, tapi engkau tidak lakukan, bahkan ketambahi dan menuduh orang, maka sama dengan pohon kayu yang tidak berbuah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sahabat dari Egy Sujana yang juga menjadi terlapor, Bung Rasman Arif Nasution. Selamat malam Bung Rasman. Selamat malam. Ya. Lama juga nggak berjumpa. Saya ke... Berarti kan mengarah ke saya. Kalau kau rasa kau badut, dia kau lah badut itu berarti. Makanya saya bilang kau botak. Kenapa? Emang kau botak? Ya, emang kenapa rupanya? Saya nggak keberatan kau bilang botak. Ya emang kenapa kalau saya bilang botak? Kita nggak bermain pribadi. Jangan sosok. Jangan undang segala macam gitu. Saya sebenarnya, mohon maaf Aiman ya. Nggak usah. Di handphone saya ini, wallahi ini ya. Mohon maaf ya, saya nggak pernah bicara tentang Fitra ini. Kita tidak berbicara fisik ya. Tapi anak ini sesungguhnya bersikap seperti sok jago, jagoan. Bukan, siapa yang sok jago? Jadi saya kira kau aja yang merasa gitu, orang biasa aja. Kau bukan siapa-siapa. Nggak usah cerita lah, nggak usah cerita. Nggak usah cerita sok jago segala macam. Kita sama-sama pengacara gitu. Bro. Ya, kau juga masih sama kau. Udah ya. Saya nggak pernah singgung kau gitu. Nggak usah singgung orang. Oke, nanti kita bang. Bukankah poin besar dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Oke? Kalau memang itu, nggak usah buat cetak buku, nggak usah buat kemana-mana, fokus saja. Ijazah. Sampai proses pemeriksaan, ikuti. Kalau ada proses tersangka, tidak puas, lakukan pra-peradilan. Tidak puas juga ada penahanan, lakukan pra-peradilan. Tempur di pengadilan, seperti Rasman dengan Hotman, itu baru gentle. Memang mereka mau mengejar kepastian hukum, datang ke polisi, hadapi pemeriksaan, sampai di pengadilan. Kalau hakim tidak adil, lawan. Seperti Rasman melawan hakim. Kau nggak usah ngajari orang lain beracara. Jadi, kau fokus saja kerjaan kau. Kau kok sibuk kali kau. Kau pun sibuk kali ngajari aku kerja. Kan ku ajari kau. Kau siapa kau di sini? Baik. Oke, baik. Aduh, Pak, makanya orang bilang saya biasa untuk bicara lembut, itulah pemain bos. Keras saja nggak apa-apa. Kau bisa bicara tidak senang, kau bicara kiri keras nggak ada kanan tidak masalah. senang. Jadi gini, jadi bagi saya. Dengerin aku tidak. Saya tidak mau jawab kau. Saya tanya saya mau ngomong. Oke. Anda nggak bisa jawab. Saya mau ngomong. Ya, makanya jujur. Makanya kau jangan ada dusta di antara kita. Punya surat kuasa dulu. Kalau nggak punya surat kuasa nggak usah ngomong, nggak punya nilai. Makanya saya tanya. Nggak punya nilai. Kau tidak punya kuasa, tidak punya nilai hukum. Dengan diri Anda sendiri. Wajar kau dipecat dari advokat. Ya. Kalau itu saya datangi kau. Sudah. Kapan saya dipecat jadi advokat? Sudah dikeluarkan, sudah diketahui semua kali mengumumkan. Pantasan Mas Suryo ini kasihan begini, kasihan saya. Tak punya lagi. Kasihan saya lihat kau ya. Kita acara sumpah. Kau sudah dibekukan. Tak bisa sidang. Tak bisa sidang. Tunjukkan saran saya Mas Suryo. Ganti di kuasa hukum. Jangan ngajari saya. Kalian tidak boleh. Kalian kalau kasih Rasman nggak bisa sidang karena Rasman berita acara sumpahnya dibekukan. Udah. Indonesia. Tentu kita lihat Pak Jokowi ini siapa sih? Dia mantan presiden. Artinya kalau saya ibaratkan dengan tembok, ini tembok tebal. Saya analogikan dengan diri saya Rasman. Ketika saya menghadapi Hotman, orang bilang dia tembok tebal. Maka konsekuensinya bertarunglah di penegakan hukum dan pengadilan. Itu baru fair. Nah, ketika nanti terjadi proses hukum di kepolisian, naik sidik, ya moga-moga tidak jadi tersangka. Kalau tersangka kan bukan kartu mati, boleh pra-peradilan. Kalau ternyata ditolak, maju sampai ke kejaksaan. Di persidangan buka semuanya. Dan itu akan menimbulkan persepsi hukum yang positif. Kalau begitu, jangan dulu kalian concern ke urusan skripsi lah, buku lah, fokus saja. Untuk apa? Untuk kepastian agar negara ini tidak dipersoalkan oleh hal yang sesungguhnya tidak perlu untuk jadi perdebatan. Kemudian, terakhir Bang ya, terakhir. Kami ingin kepastian. Kalau ternyata Bang Egy tidak lagi, ini baru WWan dengan beliau nih. Beliau nonton.
Kalau ternyata Bang Egy tidak lagi menjadi bagian dari kalian di kuasa hukum, oke, kami akan ambil. Karena ini abang saya. Saya belajar dari dia. Dan saya tidak akan takut bela dia. Walaupun saya di penjara, ada Rahmat di belakang akan membantu Bang Egy Sujana. Yang terakhir, teman-teman semua, Bang Egy berangkat ke UK banyak tuduhan. Lari, Amnesty Internasional, dibiayai George Soros. Jawabnya, beliau berangkat ke UK dalam rangka pemulihan karena beliau baru dioperasi. Posisi sakitnya adalah usus kanker dengan kanker ganas. Karena itu Bang Egy titip salam, mudah-mudahan beliau sehat dan insya Allah beliau siap untuk diperiksa pada waktu beliau nanti dinyatakan sembuh dan mampu untuk diperiksa. Barangkali itu saja dari saya teman-teman sekalian. Saya tutup. Kalau Khozinuddin bicara agama, saya juga mengerti agama. Dia menyampaikan pendapat Al-Quran, ayat atau hadis. Sekarang saya sebut satu syair. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Artinya apa? Kalau engkau mengetahui banyak hal tentang apa yang engkau katakan, tapi engkau tidak lakukan, bahkan ketambahi dan menuduh orang, maka sama dengan pohon kayu yang tidak berbuah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.